Dasar yang kuat dalam pelayanan. Tommy dan Andre adalah sahabat karib, sama-sama panitia field trip kampus mereka. Andre, dengan senyum lebarnya, selalu menjadi pusat perhatian. Ia sibuk mengurus akomodasi, mulai dari reservasi bus, hingga koordinasi akhir dengan pihak kampus. Sementara itu, Tommy, dengan kacamata bertengger di hidungnya, lebih fokus pada detail, mengelola data peserta, dan memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Namun, ada satu masalah kecil yang sering membuat Tommy gelisah. Andre sangat sulit dihubungi. Ponsel Andre seolah punya kehidupan sendiri, seringkali mati di saat-saat paling penting. Tommy sering merasa kelabakan, harus mengejar Andre untuk mendapatkan informasi atau keputusan penting. Suatu sore yang mendung, kepanikan melanda rapat panitia. Konfirmasi bus harus segera dikirim, tetapi Andre tidak bisa dihubungi. Ponselnya tidak aktif. Rencana field trip yang sudah lama dinanti-nantikan terancam batal. Wajah-wajah panitia terlihat tegang, dan Tommy merasakan kegelisahan yang mendalam. Dalam kegelisahan itu, Tommy teringat pada sebuah bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5, yang menggambarkan bagaimana Yesus berdoa semalaman sebelum membuat keputusan penting, dan bagaimana Yesus turun dari gunung untuk melayani semua orang. Wah, Andre perlu menyelami ayat ini, gumam Tommy dalam hati. Ia memutuskan untuk bertindak. Maaf teman-teman, kita tidak bisa menunggu, kata Tommy, berdiri dari kursinya. Saya terpaksa meninggalkan rapat mencari tahu keberadaan Andre. Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas keluar. Pintu kamar kos Andre tidak dikunci. Tommy langsung masuk dan menemui Andre sedang duduk setengah tertidur di kursinya. "Andre," seru Tommy, "lu ngapain aja? Lu dicariin ketua dari tadi." Andre mengangkat kepalanya, dengan raut wajah kelelahan dan ponsel yang layarnya mati. "Maaf Tom, gue nggak sadar ketiduran," kata Andre dengan nada putus asa. "Ponsel gue mati lagi." Tommy tersenyum, tidak ada tanda menghakimi. "Gak apa-apa Dre, kita selesaikan sekarang." Sambil membantu mengisi daya ponsel, ia menceritakan sedikit tentang renungan Injil. "Selain ponsel yang perlu di-charge ulang, kita juga perlu charge diri kita sendiri Dre." Tommy melanjutkan, "Kadang kita terlalu sibuk menjadi panitia yang keren, sampai-sampai kita juga lupa ngisi daya diri sendiri, bahkan bisa lupa tujuan utamanya. Panggilan kita itu bukan buat kelihatan sibuk, tapi buat melayani orang." Betul kan Dre? Kayak Yesus sebelum memilih para murid, ia pun naik ke bukit dan berdoa semalaman. Coba bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan pun butuh waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu doa bukan sekadar ritual, tapi sumber kekuatan. Andre mengangguk. "Baiklah Tom. Gue setuju banget. Gue juga sadar hal itu. Tapi rasanya gue harus memperbaiki diri menjadi seperti Yesus." Tommy melanjutkan, "Setelah memilih para rasul, apa yang Yesus lakukan? Ia turun ke tempat yang datar, tempat di mana ribuan orang berkumpul, termasuk orang-orang sakit, yang dirasuki roh jahat, dan orang-orang yang butuh pertolongan." Mendengar itu, Andre terdiam. Ia sadar bahwa misi utamanya adalah kesuksesan field trip, agar teman-teman memperoleh manfaat. Setelah ponsel aktif kembali, Andre segera menghubungi pihak bus dan menyelesaikan semua masalah. Field trip itu berjalan dengan sangat sukses. Semua peserta bersenang-senang dan belajar banyak hal baru. Di dalam bus, Tommy duduk sebangku dengan Martha, seorang teman sekelas, dan menceritakan pengalaman yang ia alami. Sejak itu, Andre tidak pernah lagi melupakan pelajaran penting tersebut. Ia mulai lebih fokus pada misi dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Pada akhir perjalanan, di depan lapangan parkir kampus, Martha menghampiri Andre. Ia menyalami Andre, dan berucap, "Terima kasih Dre. Kerja keras lu gak sia-sia. Keren abis bro." Andre akhirnya menyadari bahwa pelayanan sejati tidak didasarkan pada seberapa keren kita terlihat, melainkan seberapa kuat fondasi kita, dan seberapa tulus hati kita untuk melayani.